Shalom saudara dikasihi Tuhan. Kita kembali masuk kepada minggu yang baru. Dan saya percaya saudara sudah siap untuk kembali mengumpulkan berkat-berkat Tuhan. Pesan Tuhan pada pagi hari ini saya mau sampaikan kepada saudara diambil dari Kolose 3:23, ayat yang sudah sering kita dengar. Apapun juga yang kamu lakukan, yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ini adalah sebuah ayat yang memberikan kepada kita kunci untuk keberhasilan, yaitu melakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan. Nah, bagaimana kita melakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan, saudaraku? Ada 4 hal yang mau saya sampaikan. Yang pertama, segala sesuatu yang dilakukan untuk Tuhan harus didasari oleh kasih. Sebab tanpa kasih, segala sesuatu menjadi percuma di hadapan Tuhan. Saudara melakukan kegiatan pelayanan, membantu orang susah, kalau bukan karena kasih, itu semuanya nol hasilnya. Saudara bahkan membakar tubuh saudara. Saudara bahkan menyiksa diri saudara demi menolong orang lain. Tapi kalau dasarnya bukan kasih, semua hasilnya menjadi sia-sia. Matius 25 ayat 40 sampai dengan 45, di sana dikisahkan bagaimana seorang raja berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, "Enyalah dari hadapanku, hai kamu orang-orang yang terkutuk." Apa yang kita kerjakan kepada orang dengan dasar kasih, itulah yang disebut dengan seperti melakukan untuk Tuhan. Yang kedua, saudaraku, dasarnya haruslah kerelaan hati kita. Penting sekali kita memiliki kerelaan hati pada waktu kita melakukan pekerjaan kita hari ini, saudaraku. Saya tidak tahu apa yang saudara tekuni. Suami mencari nafkah, jangan dengan terpaksa, tapi dengan kerelaan hati, karena engkau ingin supaya lewat hidupmu keluargamu diberkati. 2 Korintus 8 ayat yang ke-19, firman Tuhan berkata seperti ini, saudaraku. Perhatikan baik-baik ayatnya. Ayat yang ke-19 dikatakan begini, saudara. "Dan bukan itu saja, ia juga telah ditunjuk oleh jemaat-jemaat untuk menemani kami dalam pelayanan kasih ini yang kami lakukan untuk kemuliaan Tuhan dan sebagai bukti kerelaan hati kami." Melakukan segala sesuatu dengan rela. Ibu, kalau engkau masak hari ini, masaklah dengan kerelaan hati. Jangan dengan sungut-sungut. Bapak, kalau engkau sekarang bekerja, ke sawah, ke ladang, ke kantor, ke tempat usaha, lakukan dengan kerelaan hati. Dan biarlah itu semuanya boleh menyenangkan bagi Tuhan. Yang ketiga, bagaimana yang dimaksud dengan seperti melakukannya untuk Tuhan? Yaitu melakukan segala sesuatu hanya untuk kemuliaan Tuhan. Melakukan segala sesuatu hanya untuk kemuliaan Tuhan. 1 Korintus 10 ayat 31 sampai dengan 33. Aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Tuhan. Janganlah kamu menimbulkan syakwa sangka hati orang, baik orang yang Yahudi atau orang Yunani maupun jemaat Allah. Sama seperti aku juga berusaha menyenangkan hati semua orang dalam segala hal, bukan untuk kepentingan diriku, tapi untuk kepentingan orang banyak, supaya mereka beroleh selamat. Jadilah pengikutku, sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus. Lakukan segala sesuatu dengan tujuan untuk memuliakan Tuhan. Lewat profesi kita memuliakan Tuhan. Dan yang terakhir, saudaraku, lakukanlah segala sesuatu dengan setia.
Bukankah selalu ada upah bagi orang yang setia? Ulangan 6 ayat yang ketiga. Firman Tuhan menjelaskan kepada kita betapa pentingnya kita melakukan segala sesuatu dengan setia. Ayat yang pertama mulai, inilah perintah yakni ketetapan peraturan yang aku ajarkan kepadamu atas perintah Tuhan Allahmu untuk dilakukan di negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya, supaya seumur hidupmu engkau dan anak cucumu takut akan Tuhan Allahmu dan berpegang pada segala ketetapan dan perintahnya yang kusampaikan kepadamu, dan supaya lanjut umurmu. Maka dengarkanlah, hai orang Israel, lakukanlah itu dengan setia, supaya baik keadaanmu dan supaya kamu menjadi sangat banyak, seperti yang dijanjikan Tuhan Allah nenek moyangmu kepadamu di suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madinya. Ingat, kitab Kolose 3 ayat 23 mengatakan, apapun yang kamu kerjakan, yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Tuhan memberkati saudara.